Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pada Bapak atas eh, kehadirannya untuk melakukan diskusi kali ini terkait perencanaan pembelajaran ekonomi. Mungkin sebelumnya kepada Bapak dipersilahkan untuk memperkenalkan diri Pak, nama dan em, sudah berapa lama Bapak mengajar gitu Pak? Baik, Gatot Edi Susanto, eh, guru ekonomi SMA Negeri 2 Kabupaten Tebo, mengajar kira-kira sudah 25 tahun. Oke, sudah 25 tahun ya Pak. Oke, mungkin karena ini tentang perencanaan pembelajaran ekonomi, itu pertanyaan selama Bapak mengajar, apa aja kendala atau tantangan yang dihadapi dalam merencanakan pembelajaran di dalam kelas itu, Pak? Kalau tantangan itu selalu ada, cuman kita sebagai guru itu harus punya solusi ya. Gitu. Iya. Jadi harus guru yang solutif, ya. Artinya segala kendala itu ada, gimana kita bisa meminimalisasi minimalnya, kalau bisa menghilangkan gitu. Ya kendalanya banyak sekali, kayak misalnya kalau yang ngajar-ngajar ekonomi yang lain kayaknya enggak ada begitu. Biasanya ini kan kendala biasanya akuntansi, karena akuntansi kan kadang-kadang anak itu kan ya maklum lah, anak masuk IPS itu kan rata-rata kan menghindari hitung-hitungan gitu. Iya. Ketemu lagi di akuntansi sudah angkanya besar-besar kan gitu. Iya. Nah, itu kadang-kadang macam-macam kendalanya. Ada yang kata itu punya tinggal lah, inilah, itulah. Gitu. Jadi kita harus bisa selektif gitu ya dalam hal ini. Jadi misalnya kalau memang bukunya tinggal, oke, kita kopikan, kita kayak berkasnya atau kerjanya kita kirim lewat HP. Kalau HP kan nggak tertinggal kan gitu. Iya. Kirim lewat HP. Jadi dia ngerjakan lewat HP gitu. Sambil kita bantu. Itu salah satu trik untuk ya mengatasi macam-macam kendala tadi di antaranya itu. Jadi kita sebagai guru ya namanya kendala itu ada. Cuma gimana kita mensiasati kendala itu ya. Kadang masang infokus, tahu-tahu listriknya padam. Nah, kalau listriknya padam, otomatis infokus nggak bisa digunakan. Gitu. Nah, jadi cara kita ya sepanjang kita cek kalau masih misalnya sinyal masih ada, signal masih memungkinkan, itu kita transfer berkas lewat HP. Kemudian kita kerjakan lewat HP. Seperti itu. Jadi cara itulah yang bisa dilakukan untuk mensiasati kendala-kendala yang ada. Oke, berarti itu kendala selama Bapak mengajar itu ya, Pak. Terus kalau dari menurut Bapak minat siswa terhadap mata pelajaran ekonomi itu gimana, Pak? Oke. Kalau tentang minat, ya tadi saya katakan, kalau anak masuk ekonomi itu rata-rata kan menjauhi hitung-hitungan gitu ya. Ya kita kalau udah tahu kayak gitu ya pinter-pinter lah di kita gitu. Jadi saat mengajar kita kasih contoh-contoh yang lebih real gitu. Kemudian kita kasih contoh soal itu jangan yang jauh-jauh. Misalnya kita ambil transaksi yang ada di kota Rimbu Gudang, nama-nama tokonya kita kasih Rimbu Gudang gitu. Sehingga si anak tuh bisa pikirannya nyampe gitu misalnya gitu. Jadi kita menjelaskannya tuh gampang gitu. Kemudian di sisi lain ya kita tahu bahwasanya pelajaran ekonomi kalau sudah hitung-hitungan memang ya sulit, akuntansi apa lebih-lebih ya kan. Jadi ya pintar-pintar kita ngajar lah saatnya, misalnya kalau ngajarnya lagi pagi oke lah anak masih serius kan gitu. Tapi kalau udah siang, sudah selesai istirahat pertama, terlebih-lebih dari istirahat kedua jam 12 ya kita ya ngajarnya ya sambil guru-guru sedikit gitu. Terus mancing agar dia tetap
tapi alhamdulillah juga bapak ngajar ya alhamdulillah ya. Kendala itu ya ada, alhamdulillah bisa diminimalisasi gitu. Yang penting gimana cara kita menyampaikan, kemudian kita juga sebagai guru harus bisa menghargai ya, walaupun sekecil apapun, misalnya keluhan siswa, kemudian kesalahan siswa, kita harus bisa memaklumi gitu. Misalnya siswa nggak ngerjakan soal ya, PR yang kemarin kita kasihkan nggak ngerjakan, itu kita jangan langsung to the point, langsung kerjakan di luar, jangan. Kecuali kalau anak itu sudah berulang kali tabiatnya memang seperti itu, nah itu perlu kita buat Tapi kalau memang yang baru 1 kali, 2 kali, itu kalau bisa ya kita cari tahu dulu alasannya apa. Itu. Masalahnya ya kita harus tahu ya bahwasanya kendala yang seperti itu kadang-kadang ya anak itu ya kita tahu di tempat kita itu selain sekolah dia di rumah itu juga kerja membantu orang tua, itu yang harus kita pahami sebagai guru. Kadang-kadang dia kecapean, kadang-kadang akhirnya terlupakanlah PR-PR tadi gitu. Jadi itulah yang biasa terjadi gitu. Berarti lebih ke itu ya Pak, memahami background siswa di luar sekolah pas saat di jam pelajaran gitu. Pinter, kita harus ya minimal tahu lah latar belakang anak ini misalnya bermasalah itu karena apa. Bapak juga pernah menemukan anak ini di rumah di sekolah sering tertidur. Terus setelah Bapak selidiki terus, akhirnya ketemulah jawabannya. Ternyata si anak itu mencari dana sekolah itu sendiri gitu. Walaupun orang tuanya ada, dia nggak mau menyusahkan orang tua, sehingga dia setiap malam itu sambil ikuti kawannya berjualan gitu sampai tengah malam. Iya. Gitu. Jadi itu salah satu contohnya. Akhirnya ya dengan ketemu itu, kemudian Bapak mampir ke warungnya ngobrol-ngobrol sambil alhamdulillah lah. Dia bisa mengikuti kata-kata Bapak, kemudian Bapak bisa menerima keadaannya gitu. Jadi dengan seperti itu anak lebih terbuka dengan kita gitu. Iya, betul Pak. Jadi kita nggak bisa langsung memvonis salah. Oke, terus selanjutnya itu mungkin selama menentukan metode pembelajaran yang efektif tuh Bapak ada nggak terkendala gitu sama siswanya? Oh gitu. Kalau tentang metode kita kan ya tadi kembali ya kepada situasi. Kita tuh misalnya situasi pagi dengan siang itu sudah beda. Kalau kita menerapkan metode pagi terlalu konsen, nggak ketemu. Iya. Gitu. Kalau di jam siang kan gitu. Apalagi kalau sudah jam siang itu ibaratnya kan sudah tenaga sisa gitu. Iya betul Pak. Jadi kita membuat metode yang fleksibel aja, jangan terlalu kaku gitu. Fleksibel, misalnya fleksibel itu ya memang tetap kan siswa harus yang lebih aktif daripada kita, betul. Cuman caranya kita modifikasi misalnya dengan berdiskusi bersama. Jadi siswa menjawab tapi dia seolah-olah nggak tertekan gitu loh, nggak tertekan. Kalau dia salah dia nggak merasa tertekan dia salah gitu loh. Iya. Kan kadang-kadang kan ada anak kalau diskusi kadang-kadang kan sudah jawabnya salah, apalagi kalau tempatnya sempat memberi seruan gitu kan kadang-kadang kan mental gitu kadang-kadang. Nah, yang seperti itu yang perlu kita hindarkan. Jadi gimana cara kita berdiskusi kayak kita ngobrol harian gitu loh, Dit. Iya. Kita ngobrol harian gitu. Jadi si anak itu misalnya, Pak, aku kok kurang paham. Jadi dia ngomongnya enak gitu. Pak, aku kurang paham masalah ini. Oh, kurang paham gitu. Kemudian kita kasihkan contoh yang lebih real gitu. Gitu. Kadang-kadang contoh gini. Kalau diakuntansi kan anak susah membedakan antara utang dengan piutang, itu kan beda, cuma beda huruf P di depan itu kan. Iya Pak. Kadang-kadang bingung, yang utang yang mana, yang piutang yang mana kan gitu. Nah, setelah kita cantumkan contoh peragaan di depan kan, secara real, nah baru dia ngerti. Oh, jadi kayak gitu Pak. Jadi utang dengan piutang akhirnya dia ngerti utang piutang itu saling berkait. Salah satu memberi, salah satu menerima barangnya kan gitu, kan belum membayar, kita kan timbul seperti itu. Nah, dari situlah dia lebih paham gitu.
Jadi dalam metode ya kita memang kalau memang di perencanaan pembelajaran atau di RPP memang ya kita cantumkan metode. Cuman kan kita harus fleksibel dan nggak boleh kita kaku. Ya kalau di pagi oke lah, kalau pagi kita harus menggunakan metode ini, harus ini, oke lah kalau pagi. Anak lagi-lagi lagi fit-fitnya kan. Iya. Nah, coba kalau sudah istirahat kedua atau ketiga, istirahat pertama, kedua ya, yang udah jam 12 lewat. Kasih metode yang itu. Wah, ujungnya ya kita guru ya kesusahan dewe akhirnya gitu. Jadi kita yang sudah tahu medannya, ibaratnya kan kita udah tahu medannya. Oh, medannya anak kita tuh kayak gini, latar belakang kayak gini. Nah, jadi kita seorang guru ya harus pinter-pinter di situ. Gitu. Menyalahi misalnya, loh Pak, kalau gitu kan menyalahi RPP Pak. Tuh kita kan RPP itu kan rencana. Namanya rencana kan boleh berubah kan gitu. Betul. Itu makanya kadang-kadang kita tuh terpakunya di situ. Rencana nggak boleh berubah. Loh itu namanya bukan rencana, itu kepastian, aku bilang gitu. Namanya rencana itu boleh berubah sewaktu-waktu. Insidentil tergantung daripada keadaan, aku bilang gitu. Nggak bisa rencana itu harus ini, harus tetap jadi ini, ya nggak bisa. Kita harus fleksibel sebagai seorang guru. Sama halnya kita seorang pengemudi, ya nggak? Iya. Kalau pengemudi itu kalau kita memang ingin jalannya halus, ya sana lewat tol terus sana. Halus, coba lewat jalan yang nggak pernah kita lewati. Ya, teman-teman harus fleksibel. Masa gasnya harus ditekan kuat terus? Kan ya enggak. Ya. Itu maksudnya itu. Jadi kita harus fleksibel dalam ini. Terlebih ya mohon maaf, apalagi yang kemarin kena ini siswa-siswa yang notabene siswa COVID kemarin, aduh minta ampun itu. Iya, betul. Sudah siswanya COVID, kurikulumnya merdeka, wah selesai dibuatnya. Kalau enggak kita ngajarnya sambil bener-bener wah susah bener. Masalahnya ya tadi sudah COVID itu anak itu suruh ibaratnya membaca tuh wah sangat susah gitu loh. Senangnya dia lewat HP, makanya kita sebagai guru harus bisa memodifikasi pelajaran kita yang mau kita sampaikan, kita masukkan ke HP gitu. Ya. Jadi itu untuk mensiasati anak-anak tadi biar dia tetap belajar gitu maksudnya. Ya. Berarti intinya metode pembelajaran yang kita terapkan tuh harus fleksibel, terus kondisional ya, memudahkan siswa maupun guru. Tuh. Iya, jadi namanya rencana tuh nggak harus pasti, harus dia tetap harus berubah tatkala keadaannya nggak memungkinkan gitu loh. Iya. Gitu deh. Mungkin untuk selanjutnya Pak, harapan Bapak ke depannya untuk untuk perkembangan pembelajaran ekonomi ke depannya itu gimana Pak? Nah ya, untuk pembelajaran ke depan, untuk ekonomi, kalau yang untuk ekonomi itu ya sekarang itu kan urutannya pelajarannya kan agak rancu dengan kurikulum merdeka. Bapak mengakui agak rancu. Jadi kalau bisa tuh harus urut gitu loh, sesuai urutan. Kalau bisa kayak yang sama dengan kurikulum di K13 tuh urut tuh saya rasa. Kurikulum merdekanya agak lompat-lompat, kemudian materinya sedikit. Memang iya penekanannya ke siswa agak telak di situ, cuman urutan materinya tuh agak lompat-lompat gitu. Agak lompat-lompat nih. Sehingga perlu diurutkan kembali itu untuk ekonominya. Kemudian untuk akuntansinya, kalau kita sebagai seorang guru jangan textbook ya, diupayakan kita enak mengajar berdasarkan pengalaman gitu. Jadi diupayakan anak karena akuntansi itu pencapaiannya itu praktek, maka usahakan banyak prakteknya. Ya kayak Bapak ngajar kamu tuh loh. Iya. Kan lebih banyak prakteknya kan, nggak pernah pegang buku kan. Iya Pak. Tapi kan dengan belajar praktek, kamu kan bisa menjawab yang ada di buku kan. Iya betul Pak. Jadi nggak. Iya kan gini. Ya. Sekarang gini, maaf ngomong, misalnya Anda menemukan resep kue.
Kalau menemukan resep kue, belum tentu Anda bisa membuat kue seenak apa yang ada di resep. Kan gitu. Tapi dengan Anda praktek langsung dengan orang pembuat kuenya, Anda bisa membuat apa? Membuat resepnya kan gitu. Iya. Jadi alur itu yang kita buat balik gitu. Jadi akuntansi kita buat seperti itu. Untuk akuntansinya loh ya. Jadi kita buat alur balik. Jadi jangan sampai anak kita buat textbook. Kalau dibuat textbook, wah muter-muter di textbook aja. Iya. Materinya nggak tersampaikan. Kita lebih enak praktek. Semakin banyak praktek, anak lebih paham gitu loh. Gitu. Oke, berarti kalau untuk kayak teori-teori gitu bagusnya memang apa ya Pak, disampaikan dengan lebih mudah. Terus untuk bagian akuntansinya kita lebih menerapkan pembelajaran kontekstual ya Pak, dari pengalaman secara langsung. Iya, bagus seperti itu. Syukur-syukur kalau modelnya gini. Kan kalau akuntansi kan itu kan praktek ya. Penilaian besarnya di prakteknya, penekanannya di prakteknya. Lebih bagus lagi belajar langsung gitu. Misalnya bukti transaksi kayak nota tuh kayak mana sih bentuknya nota gitu. Oh ini. Akuntansi kayak mana sih? Oh ini. Terus ini untuk apa sih? Kan gitu. Dan kalau dengan kontekstual seperti itu, saya rasa anak cepat pahamnya gitu. Iya Pak. Cuma ya kendalanya di guru ya itu tadi. Gurunya otomatis harus memperbanyak waktu untuk mempersiapkan alat peraganya, itu media belajarnya harus banyak itu. Ya pada intinya gini lah, kembali ke gurunya lah. Kalau gurunya memang niat mendidik, insya Allah apapun kesulitannya, apapun jalannya, insya Allah bisa. Tapi kalau gurunya memang niatnya cuma cari duit, ya sudah. Jadi ya Pak. Iya. Ya, kamu tahu dewek lah guru di sekolah kita macam mana, kan versinya macam-macam. Iya, betul sekali Pak. Itu makanya ya ini kembali ke niatan kita. Kalau kita memang bismillahnya, nama itunya atau memang mendidik, insya Allah lah jalan akan terbuka lebar. Kemudian saya yakin misalnya jadi ilustrasi yang bisa membangun siswa untuk lebih maju itu ada gitu. Tapi kalau sudah niatannya duit ya itu sudah itu susah gitu. Iya Pak. Kita bilangnya. Mungkin untuk pembahasan diskusinya sampai situ aja Pak. Mm-mm. Oke. Iya.